adik-adik, jumpa lagi dengan Rosemary. Adik-adik, kita mau siap-siap mengikuti sekolah minggu online GKY Medan. Oke adik-adik? Apakah sudah ada semangat adik-adik pagi ini? Nah, kita akan memulai semangat kita dengan berdoa kepada Tuhan ya adik-adik. Kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa bersama-sama. Kita minta pimpinan Roh Kudus untuk kita semua ya. Oke, kita mulai. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kembali kami bersyukur hari ini, pagi ini, Tuhan, Engkau kembali memberikan hari yang indah dan kesehatan yang baik buat kami. Kami mau bersyukur, kami mau memuji nama-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Itu semua karena kuasa dan kasih-Mu yang besar buat kami. Tuhan Yesus, pimpin sekolah minggu online hari ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan genapi, semuanya dapat berjalan dengan baik. Anak-anak diberikan hati yang penuh sukacita daripada-Mu dan semangat dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini yang Tuhan sudah berikan. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan lagu Dikepak-kepakkan Tanganku. Ya adik-adik ya, kita akan memuji Tuhan dan dengan hati yang penuh semangat. Dikepak-kepakkan tanganku, digeleng-geleng kepalaku, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, 1, 2, goyang kanan, 3, 4, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, 1, 2, goyang kanan, 3, 4, putar ke kiri, putar ke kanan. Dikepak-kepakkan tanganku, digeleng-geleng kepalaku, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, 1, 2, goyang kanan, 3, 4, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, 1, 2, goyang kanan, 3, 4, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, 1, 2, goyang kanan, 3, 4, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, 1, 2, goyang kanan, 3, 4, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, 1, 2, goyang kanan, 3, 4, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, 1, 2, goyang kanan, 3, 4, putar ke kiri, putar ke kanan. Kembali kita akan memuji Tuhan dengan lagu burung pipit yang kecil adik-adik. Nah, burung pipit itu Tuhan ciptakan. Terlebih
kita semua diciptakan juga oleh Tuhan, dan Tuhan sangat mengasihi kita dan sudah memberikan yang terbaik buat kita, walaupun kita sering mengecewakan Tuhan ya adik-adik ya. Oke, kita akan sama-sama memuji Tuhan. Adik-adik, lagu Burung Pipit yang Kecil kita akan menyanyikan buat Tuhan. Mari bersama-sama ya adik-adik. Setelah memuji Tuhan, kita punya semangat ya. Kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan kembali. Lagu apa ya adik-adik? Oh, lagu Alkitab. Bisa ya adik-adik? Kita nyanyi bersama lagu Alkitab. Ya, lagu Alkitab. Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, buku kesayangan. Jadi kita bawa Alkitab. Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, buku kesayangan. Ya, buku kesayangan untuk kita yang Tuhan sudah berikannya adik-adik. Shalom adik-adik sekalian. Yuk sekarang waktunya kita untuk bersama mendengarkan firman Tuhan.
Kita sama-sama ambil sikap doa yang baik ya. Duduk dengan baik, kita berdoa. Lalu sebuah yang akan dipimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan hari ini. Kalau kami bisa kembali bersekolah minggu, dan saat ini kami punya kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, bimbinglah kami di waktu ini, sehingga kami boleh sama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh. Dan kiranya firman Tuhan boleh sekali lagi menghibur dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Aduh, untung saja bisa sampai rumah ya Tobi. Iya Lause. Aduh, adik-adik, nih ya jadi ceritanya nih Lause Bubi sama Tobi nih aduh. Sampai ngos-ngosan. Tobi kamu aja yang cerita deh. Ya ada Lause. Jadi teman-teman, kami ini habis tersesat. Iya, jadi kan adik-adik tadi Lause Bubi sama Tobi itu habis jalan-jalan nih ya. Cuma adik-adik Lause Bubi itu tidak hafal jalan ya. Jadi Lause Bubi bergantung sama handphone, sama GPS di handphone Lause. Tapi karena Lause asik foto-foto sama buat video, Baterainya habis. iya, baterainya habis. Pas mau pulang, Lause Bubi sama Tobi gak hafal jalan pulang. Handphonenya mati. Ya, jadi tidak ada peta untuk bisa pulang. Aduh, Lause Bubi sama Tobi udah bingung, udah tersesat, nggak tahu harus kemana. Tapi untung sekali, ya di jalan ada mobil yang lewat. Jadi Lause sama Tobi bisa minta tolong, tanya jalan pulang. Bahkan yang punya mobil baik sekali, mau antar Lause Bubi sama Tobi pulang. Iya Lause. Aduh, rasanya panik sekali waktu tersesat. Karena tidak ada orang di sekitar kita yang bisa menolong. Tadi ya teman-teman, jalanan di tempat kami itu sepi sekali. Hampir tidak ada orang. Ya, jadi nunggu mobil juga lama sekali. Betul sekali. Ya. Nah, adik-adik pernah nggak nih kayak Lause Bubi dan Tobi mengalami tersesat, tidak tahu jalan pulang? Ya, kita tidak mengerti bagaimana kita bisa pulang. Pernah nggak? Lause harap nggak ada yang pernah tersesat ya. Tapi kalau tersesat, selalu ingat untuk mencari orang di sekitar untuk bisa kita tanya. Ya, sebab kalau kita terus jalan-jalan sendiri, bisa-bisa kita makin tersesat. Ya, kita berusaha mencari orang di sekitar kita untuk bisa memberitahu kita. Ya, kita perlu orang di sekitar yang mengerti jalan supaya kita bisa pulang. Oh iya, adik-adik, Lause jadi terpikir ngomong-ngomong soal tersesat nih. Kan tadi Lause Bubi sama Tobi habis tersesat karena tidak mengerti jalan pulang. Lause jadi keingat ada cerita firman Tuhan tentang seorang yang tersesat, tapi bukan tersesat karena nggak mengerti jalan. Maksudnya gimana Lause? Kan kita tadi tersesat karena kita lupa jalan, karena kita nggak ngerti jalan pulang. Memang gimana lagi orang bisa tersesat kalau bukan karena nggak hafal jalan? Nah, adik-adik, Lause punya cerita tentang seorang yang tersesat karena tidak mengerti firman Tuhan. Jadi ada seseorang di Alkitab yang sudah baca firman Tuhan berulang-ulang kali, kok nggak ngerti-ngerti ya. Nah, adik-adik, orang seperti ini juga sama ya. Kalau tadi Lause sama Tobi perlu orang yang menuntun pulang. Nah, kalau ada orang yang nggak ngerti baca firman Tuhan, ternyata perlu juga bantuan orang untuk menuntun supaya bisa mengerti firman Tuhan. Nah, kisahnya seperti apa adik-adik? Lause Bubi ajak kita untuk sama-sama langsung lihat ya cerita firman Tuhan kita hari ini.
Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? jawabnya, Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? sahut Filipus. Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu. Dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Nah, adik-adik, sudah lihat kan ya cerita kita tadi, jadi tentang Filipus yang bertemu dengan seorang sida-sida dari Etiopia. Lause, Ya, Tobi. sida-sida itu apaan sih Lause? Dari tadi aku nggak ngerti. Nah, ya adik-adik, Lause akan bantu jelaskan untuk kita ya. Sida-sida itu adalah sebutan untuk seorang pelayan ratu. Jadi sida-sida ini adalah seorang pegawai kerajaan yang secara khusus melayani seorang ratu. Itu disebut sida-sida. Jadi sida-sida itu pelayan ratu. Lalu Lause, Ethiopia itu di mana sih? Iya. Kalau Ethiopia sendiri itu letaknya ada di Afrika. Nah, jadi adik-adik, orang di kisah tadi ini, sida-sida ini berasal dari kerajaan Ethiopia yang ada di Afrika. Dan hari itu baru pulang dari kota Yerusalem. Nah, adik-adik dan Tobi, kok bisa ya orang ini jauh-jauh dari Afrika sampai ke Yerusalem? Nah, adik-adik, Bapak sida-sida ini kemungkinan besar sudah mendengar nih cerita tentang Allah yang hebat,
ya, cerita tentang Allah Yahweh yang luar biasa, Allahnya Israel. Makanya dia mau tuh dari jauh-jauh dari Afrika sana datang ke Yerusalem untuk tahu, untuk cari tahu siapa sih Tuhannya bangsa Israel itu, siapa sih Allah yang hebat itu. Nah, adik-adik, itu yang membuat sida-sida ini pergi jauh-jauh dari negaranya ke Yerusalem. Tapi adik-adik, dari cerita firman Tuhan tadi kita tahu sida-sida itu habis pulang dari Yerusalem dan membawa gulungan kitab firman Tuhan. Ya. Dulu Alkitab itu belum seperti yang kita punya. Yang kita punya sudah dikumpulkan jadi sebuah buku. Kalau dulu bentuknya masih di dalam gulungan-gulungan kertas yang terpisah-pisah. Ya, jadi masing-masing kitab itu bentuknya ada satu gulungan dan itu terpisah-pisah. Nah, waktu itu Bapak sida-sida ini membawa sebuah gulungan dan dia baca tuh. Waktu di jalan pulang kan bosen ya, jauh. Nah, jadi akhirnya dia pakai waktu itu untuk belajar firman Tuhan. Tapi adik-adik, sayangnya Bapak sida-sida ini sudah baca berulang kali, sudah dibolak-balik ya, sudah diulang-ulang baca firman Tuhan yang dia pegang. Dia tidak bisa juga mengerti maksudnya apa sih. Nah, tapi adik-adik, waktu Bapak sida-sida ini sedang tersesat tidak mengerti firman Tuhan, ya, sedang kebingungan tidak mengerti firman Tuhan, Tuhan mengirimkan Bapak Filipus. Ya, tadi di Alkitab dikatakan kalau Filipus mendengar suara Allah Roh Kudus memberitahu, Filipus, kamu keluar dari kota lalu jalan saja. Wah, Bapak Filipus taat, ikuti perintah Tuhan. Tuhan bilang aku harus jalan, keluar, aku keluar. Dan waktu dia keluar, dia ketemu tuh sama Bapak sida-sida ini. Sedang kebingungan sendirian di kereta kudanya, sedang bolak-balik si kertas firman Tuhan itu. Nah, dari situ Bapak Filipus ketemu sama sida-sida ini. Dan akhirnya kita tahu ya, Bapak Filipus itu menjelaskan isi firman Tuhan itu. Ternyata firman Tuhan itu sedang berbicara tentang Tuhan Yesus, ya. Dan awalnya Bapak sida-sida ini nggak mengerti, ya. Tapi kemudian ada Filipus yang bisa menjelaskan dan memperkenalkan tentang Tuhan Yesus kepada Bapak sida-sida ini. Nah, adik-adik, dari sini langsung pengen kita belajar nih, ya. Kalau kita semua juga punya tugas yang sama seperti Bapak Filipus untuk bisa menceritakan firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Oh, tapi maksud aku kan masih anak-anak, aku kan masih kecil, mana bisa aku cerita firman Tuhan seperti Bapak Filipus. Nah, adik-adik, langsung pengen kasih tahu sama kita semua dan juga kepada Tobi. Adik-adik, kalau Bapak Filipus bisa mengerti firman Tuhan, bahkan bisa mengajar kembali firman Tuhan, itu bukan karena Bapak Filipus adalah orang yang jenius, bukan karena Bapak Filipus adalah orang yang pintar, tetapi karena Roh Kudus yang menolong Bapak Filipus supaya bisa mengerti dan bisa mengajar. Karena adik-adik, Bapak sida-sida ini dia tidak mengerti juga bukan karena dia tidak pintar. Bapak sida-sida ini adalah pegawai kerajaan. Artinya dia adalah orang yang pintar kalau dia bisa bekerja di kerajaan, bukan? Ya, dia bisa jadi pegawainya ratu. Masa pegawainya ratu bukan orang yang pandai? Sida-sida ini adalah orang yang pandai. Tapi sekalipun dia sangat pandai, tapi ternyata dia tidak bisa langsung mengerti firman Tuhan. Dia tetap perlu orang lain yang sudah lebih dulu mengerti untuk memberitahu dia. Dan ternyata Filipus yang adalah orang biasa bisa lebih dulu mengerti. Nah, jadi adik-adik untuk bisa mengerti firman Tuhan dan bisa menceritakan firman Tuhan itu bukan cuma soal
aku kan ranking 1, aku pasti pintar firman Tuhannya. Lalu kita merasa aku nggak pernah juara, ya. Aku masih anak-anak, baca pun aku belum pandai, pasti aku nggak bisa ngerti firman Tuhan. Tunggu dulu, ya, adik-adik, seseorang bisa mengerti firman Tuhan bukan hanya karena dia pandai atau karena dia hebat, tetapi karena Roh Kudus ada di hatinya. Dan ketika Roh Kudus sudah ada di hati kita, Roh Kudus yang akan menolong kita supaya kita bisa mengerti firman Tuhan. Jadi adik-adik, sekalipun kita masih kecil, sekalipun kita belum pandai membaca Alkitab, kita baru bisa mendengar firman Tuhan lewat sekolah minggu atau orang tua kita yang membacakan cerita firman Tuhan. Tapi bukan berarti kita kalah pandai atau kita tidak bisa mengerti firman Tuhan. Kita bisa mengerti firman Tuhan, bahkan kita bisa menceritakan firman Tuhan kepada orang-orang lain yang tidak mengerti juga. Sebab kita bisa mengerti firman Tuhan karena siapa? Karena Tuhan. Karena Tuhan kita bisa mengerti, yang menolong kita, yang membukakan hati dan pikiran kita. Maka adik-adik, yuk, kalau kita punya kesempatan untuk bisa menceritakan firman Tuhan seperti yang Filipus alami, jangan kita merasa ragu. Ya, kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Kita percaya, ya, Tuhan bisa pakai kita bagaimanapun, siapapun kita. Yuk adik-adik, kita sama-sama berdoa ya. Ikuti Lause Bumi berdoa ya. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, terima kasih. terima kasih. Hari ini kami belajar dari Filipus. Kalau kami bisa menolong orang-orang yang tidak mengerti firman Tuhan di sekitar kami. Tolonglah kami Tuhan, sekalipun kami masih kecil, tolonglah kami supaya kami bisa mengerti firman Tuhan, dan menceritakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini cerita firman Tuhan kita. Kita kembali lagi sama Lause Mary ya. Sebelum kita membuat kreativitas, kita akan nyanyikan satu pujian lagi. Nah, adik-adik percaya kepada Tuhan, bisa melakukan segala sesuatu karena pimpinan Tuhan. Nah, kita percaya ya kepada Tuhan, dan kalau bersama dengan Tuhan, kita akan bisa melakukannya dengan baik lagi. Oke, kita akan menyanyikan lagu Bersama Tuhan Aku Bisa. Oke? Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga.
small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay, bersama Tuhan aku bisa, kita bisa, semua bisa. Yeay. Baik adik-adik sekalian, sekarang waktunya kita membuka paket aktivitas anak kita hari ini. Dan hari ini kita sudah sampai di amplop yang nomor 7 ya, jadi kita keluarkan amplop nomor 7 dan juga lem ya. Nah adik-adik, selain amplop dan lem ini, Lausi juga minta kita masing-masing siapkan juga alat warna ya, mau pensil warna, spidol atau apapun, dan juga gunting. Nah memang apa yang mau kita buat hari ini? Nah kita lihat dulu ya, apa sih isi amplop kita. Nah adik-adik sekalian, di dalam amplop kita sudah ada 1 buah stik es krim dan juga ada selembar kertas yang berisi gambar, ada kereta kuda dan juga ada gambar pepohonan dan jalan. Nah adik-adik, ini adalah gambaran dari kisah kita hari ini ya, Filipus dan sida-sida dari Ethiopia. Dan ini adalah gambar kereta kudanya. Ini adalah sida-sidanya ya, yang pakai topi pegawai kerajaan, dan Filipus ada di dalam keretanya juga sedang duduk menjelaskan isi firman Tuhan. Nah adik-adik, jadi kita akan membuat alat peraga dari kisah firman Tuhan kita hari ini. Bagaimana cara kita membuatnya? Cara membuatnya gampang sekali. Pertama adik-adik, Lause ingin mengajak kita untuk mewarnai gambar ini terlebih dahulu. Mana aja yang diwarnai? Yang diwarnai adalah gambar kereta kudanya dan orang-orangnya, dan juga pemandangan yang ini ya. Yang ini cuma contoh, nggak perlu diwarnai ya. Hanya yang ini sama yang ini kita warnai ya. Kita warnai dengan bagus ya.
Nah, adik-adik kemudian setelah selesai diwarnai, selanjutnya kita akan menggunting. Ya, jadi silakan adik-adik yang belum bisa pegang gunting bisa minta tolong orang tuanya, yang sudah bisa menggunting sendiri bisa digunting sendiri. Yang mana saja yang digunting, pertama-tama adik-adik gunting dulu yang kereta kudanya supaya keluar dari sini, dan juga ini nih ada tulisan cut yang panjang di sini. Jadi ini dipotong jadi 2 ya, bisa gini. Lalu yang kudanya kita potong sesuai dengan titik-titiknya ya. Nah adik-adik kalau sudah terpotong, ada kuda, ada latar belakangnya. Selanjutnya akan kita gunting adalah adik-adik kalau lihat di sini ada titik-titik dan ada tulisan cut-nya. Yang ini juga kita gunting tapi tidak sampai habis, tapi hanya dari ujung sini sampai ujung sini. Gimana cara guntingnya? Adik-adik bisa gunting dengan cara adik-adik lipat kertasnya jadi 2 sama persis. Lalu adik-adik gunting begini nih. Ikuti titik-titiknya saja. Gunting sampai sampai sini aja adik-adik gunting, dan kalau adik-adik buka, nah sudah terpotong sama rata. Nah jadi ini sudah terbuka di sini ya, jadi seperti kantong. Oke. Nah jadi kita sudah punya 2 potongan ini, dan kita akan lakukan langkah terakhir, yaitu kita akan mengelem stick ini ke pajangan kuda ini ya, ke bagian yang kuda ini. Jadi kita pakai lem. Secukupnya kita kasih lem, kita tempelkan. Jika sudah kering, wayang kereta kuda ini kita bisa masukkan ke dalam sini, dan dengan demikian kita bisa punya tuh kereta kudanya maju tuk 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 tuk. Nah ya, jadi ini bisa menjadi alat peraga kita untuk menceritakan kembali kisah firman Tuhan hari ini. Ya, jadi seperti kisah firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa Tuhan bisa memampukan kita, Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk bisa menceritakan firman Tuhan. Dan salah satunya lewat sarana seperti ini, kita bikin kreativitas, kita bisa ceritakan ulang cerita firman Tuhan hari ini lewat kreativitas yang kita buat. Jadi kreativitas yang kita buat ini bukan cuma jadi pajangan, tapi kita bisa menceritakan ulang kisah hari ini kepada orang tua kita dengan bantuan wayang alat peraga ini ya. Kita jadi bisa ceritakan waktu Sida-Sida dan juga Filipus sedang berjalan, sambil Filipus menceritakan ulang tentang siapa Tuhan Yesus. Oke adik-adik, selanjutnya adik-adik ada sebuah pengumuman. Adik-adik bisa tolong perhatikan sekali lagi ya pengumuman kita hari ini. Adik-adik dan para orang tua sekolah minggu sekalian, pada hari Minggu 9 Mei mendatang adalah peringatan Parents Day atau Hari Orang Tua. Sekalipun sekarang kita belum bisa berkumpul di gereja, tetapi kita akan tetap bersama memberikan hadiah spesial bagi para orang tua di GKY Medan. Bagaimana caranya? Kali ini kita semua akan bersama membuat video spesial ucapan selamat Hari Orang Tua. Lausa berharap adik-adik bisa ikut ambil bagian di dalam video ini. Caranya, adik-adik bisa meminta orang tua untuk merekam video adik-adik mengucapkan ucapan selamat Hari Orang Tua dan mengirimkannya kepada Lause Bobby. Adik-adik bisa memilih mau menyampaikan ucapan ini dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa Mandarin. Ini adalah kalimat yang dapat adik-adik ucapkan di dalam video. Untuk Papa dan Mama, terima kasih untuk kasih sayangmu. Kami mengasihimu. Selamat Hari Orang Tua. Dear Father and Mother, thank you for all your love for us. We love you. Happy Parents Day. 敬爱的爸爸妈妈，谢谢您给予我们的爱护，我们爱您，双亲节快乐。 Bagi para orang tua dapat merekam video tersebut dalam posisi landscape dan mengirimkannya kepada WhatsApp Lause Bobby atau kepada email berikut. Video paling lambat dikirimkan tanggal 2 Mei 2021.
Yuk kita semua ikut ambil bagian ya di video spesial ucapan Selamat Hari Orang Tua tahun ini. Ya adik-adik, jadi silakan untuk video untuk ucapan Parents Day, adik-adik bisa kirimkan terakhir hari ini ke Lausuludi, ya bisa kasih tahu orang tuanya supaya kita bisa sama-sama buat gabungan video ucapan untuk orang tua di GKI Medan minggu depan. Ya, Tuhan membuat kita semua berharga. Kita diberikan kepada Tuhan, kepada kita kesempatan demi kesempatan. Kita pakai kesempatan yang Tuhan berikan dengan baik ya adik-adik. Sampai jumpa lagi di minggu depan ya adik-adik.